Halo guys, kembali lagi di channel Paling Gigi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang ahli astronomi yang dipenjara karena ilmu pengetahuannya. Ahli astronomi bernama Galileo ini disebut sebagai Bapak Astronomi Modern, Bapak Fisika Modern, dan juga Bapak Sains Modern karena penemuan revolusionernya. Namun, salah satu ilmu pengetahuannya yang paling terkenal justru dianggap menentang keyakinan gereja, dan akhirnya ia pun dihukum oleh gereja. Seperti apa cerita lengkapnya? Mari kita telusuri bersama. Galileo adalah orang pertama yang menggunakan teleskop untuk mengamati langit. Ia berhasil menemukan bulan Jupiter, cincin Saturnus, rotasi matahari, cincin nikah, bulan madu, dan rotasi keuanganku yang banyakkan keluar dibanding masuk. Sialnya, teorinya ini justru membuatnya harus menjalani hukuman penjara hingga akhir hayatnya. Teori yang diperdebatkan sebenarnya hanyalah teori sepele, yaitu teori heliosentris dari Kopernikus, tentang cara kerja alam semesta yang menentang kepercayaan yang diterima secara luas, yang dianut oleh astronom Ptolemeus pada abad kedua, yang menempatkan bumi sebagai pusat tata surya. Pada 1616, Gereja Katolik menyatakan teori Kopernikus sesat, karena dianggap bertentangan dengan prinsip gereja dan ayat-ayat Alkitab tertentu. Teori heliosentris dari si Kopernikus yang iseng ini menggambarkan bahwa matahari adalah pusat alam semesta. Ilmu itu juga menentang geosentrisme yang menempatkan bumi di tengah. Galileo sebenarnya ditugaskan oleh gereja untuk terus menyelidiki teori dari Kopernikus dan mencari bukti-bukti untuk menyangkalnya. Karena gabut, ia pun mengingkari janjinya. What the fuck? Agar tidak dicurigai pihak gereja, Galileo pun menyetujuinya dan berpura-pura tidak percaya dengan pandangan Kopernikus. Selama masa penyelidikannya, bukannya mencari bukti untuk menentang teori Kopernikus, ia malah terus menulis tentang bukti kebenaran teori Kopernikus. Saat itu, gereja menetapkan sebuah gagasan bahwa matahari bergerak mengelilingi bumi. Itu adalah fakta mutlak dari kitab suci yang tidak dapat disangkal. Meskipun para ilmuwan saat itu telah mengetahui selama berabad-abad bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta. Akhirnya buku yang ditulis Galileo diketahui pihak gereja, dan argumen teknis Galileo dianggap sesat. Ia pun dihakimi dan disidang oleh pihak gereja. Pada tanggal 22 Juni 1633, gereja menjatuhkan perintah berikut. Kami menyatakan menghakimi dan menyatakan bahwa Anda, Galileo, telah membuat diri Anda dicurigai dengan keras oleh kantor suci bidah, yaitu telah percaya dan memegang doktrin yang salah dan bertentangan dengan kitab suci, bahwa matahari adalah pusat dunia, dan bahwa matahari tidak bergerak dari timur ke barat, dan bahwa bumi memang bergerak dan bukan pusat dunia. Setelah dinyatakan bersalah karena sesat, Galileo dipaksa untuk bertobat di depan umum dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun karena kekuatan orang dalam dan dahsyatnya kekuatan uang, hukuman penjara seumur hidup tersebut diubah menjadi tahanan rumah dengan alasan faktor usia. Berikut kata pihak gereja. Kami memerintahkan bahwa dengan dekret publik buku di Dialog Galileo Galilei dilarang, dan kami mengutukmu ke penjara kantor suci ini selama kehendak kami. Dan sebagai pertobatan yang bermanfaat, kami memerintahkan kepadamu bahwa untuk jangka waktu 3 tahun, engkau harus mengelafalkan 7 mazmur pengakuan dosa sekali seminggu. Karena tidak ada pilihan lain, Galileo pun terpaksa menyetujui untuk tidak lagi mengajarkan ajarannya yang dianggap sesat oleh gereja, dan menghabiskan sisa hidupnya dalam tahanan rumah hingga ia menghembuskan nafas baunya itu untuk terakhir kalinya. Ia pun close the door di usia 77 tahun. Butuh lebih dari 300 tahun bagi gereja untuk mengakui bahwa Galileo itu sebenarnya benar dan membersihkan namanya. Galileo menjalani tahun-tahun terakhirnya sebagai tahanan rumah di Villa Il Giulio yang merupakan rumahnya di kota Arcerti. Galileo dilarang menemui teman dan menerbitkan buku. Meski demikian, Galileo tetap menerima pengunjung dari seluruh Eropa, termasuk filsuf terkenal Thomas Hobbes dan penyair terkenal John Milton. Selain itu, ia berhasil menyelundupkan naskah untuk sebuah karangan baru, Discourses and Mathematical Demonstration Concerning Two New Sciences. Naskah itu tentang fisika dan mekanika. Buku terakhir Galileo diterbitkan di Belanda pada tahun 1638. Apa pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka video ini, klik tombol like dan bagikan ke teman-teman kalian. Hei, bentar, jangan buru-buru. Masih ada banyak fakta-fakta menarik yang bisa membuat kalian penasaran. Kalian tinggal pilih video di sebelah kiri atau kanan, lalu klik dan selamat menonton.